Selamat datang di Bung Tommy Channel. Jangan lupa subscribe, like dan sebar video ini, agar Bung Tommy Channel semakin berkembang. Sedikit memberikan informasi kepada teman-teman yang sudah hadir di Bung Tommy Channel. Kantor Hukum Muhammad Tommy Adrianto SH, melayani jasa pengacara atau advokat, konsultasi dan bantuan hukum. Kantor hukum ini menangani berbagai perkara, yaitu perkara pidana, cerai gugat, cerai talak, sengketa waris, sengketa tanah, hak asuh anak, perkara perusahaan, somasi, pembuatan dokumen penting, perkara ketenagakerjaan, perkara utang piutang, dan perkara hukum lainnya. Bagi teman-teman yang membutuhkan, bisa menghubungi nomor WA 085136700987. Selain itu, teman-teman bisa menghubungi melalui DM dengan mengunjungi Instagram pengacara Bung Tommy. Seorang kades di Kabupaten Demak dilaporkan di Polda Jateng. Kades yang dilaporkan diketahui berinisial M asal Desa Sidoharjo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak. Kades tersebut dilaporkan atas perkara penipuan dan penggelapan uang untuk memuluskan diterima menjadi perangkat desa. Korban menunjukkan kwitansi bermaterai dengan keterangan DP penerimaan perangkat desa Sekdes tahun 2021 yang ditandatangani Kades saat mengambil uang. Selain itu, korban juga menunjukkan bukti transfer uang saat mengirim ke rekening Kades tersebut. Orang tua korban, Sarmun, menuturkan saat itu Kades Guntur menjanjikan anaknya bernama Wulandari menjadi sekretaris desa dengan syarat membayar uang 470 juta rupiah pada tahun 2021. Namun pada kenyataannya anaknya tersebut tidak jadi perangkat desa Sidoharjo, dan uang yang telah disetorkan kepala desa tidak dikembalikan. Uang yang diserahkan 150 juta rupiah 3 kali dan 2 kali transfer 10 juta rupiah ke rekening yang bersangkutan, ujar dia, Kamis tanggal 17 Februari tahun 2022. Menurutnya, Kades tersebut 3 kali mengambil uang tunai 150 juta rupiah langsung di rumahnya di Desa Gaji, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan dalam kurun waktu 1 bulan pada Oktober tahun 2021. Bulan November tahun 2021 ia 2 kali mentransfer ke rekening Kades tersebut dengan nominal 10 juta rupiah. Dia, Kades, telah janji akan mengembalikan uang hingga bulan Januari tahun 2022. Namun pada kenyataan hingga saat ini belum dikembalikan dan tidak ada komunikasi. Akhirnya saya melaporkan ke Polda Jateng, jelasnya. Lanjutnya, setelah dilaporkan ke Polda Jateng, Kades itu masih berjanji mengembalikan uang hingga tanggal 15 Februari tahun 2022 kemarin. Namun rupanya janji Kades itu tidak ditepati. Akhirnya saya melanjutkan laporan itu ke laporan polisi hingga sekarang, tutur dia. Sarmun menuturkan Kades tersebut beralasan anaknya tidak diterima menjadi sekdes, karena calon lain yang lolos saat mengikuti tes di universitas. Dia tidak tahu apakah calon itu lolos menjadi sekdes faktor menyuap. Kalau soal sogok menyogok saya tidak tahu, ujar dia. Sementara itu saudara korban, Teguh Raharjo, menuturkan pihak keluarga korban telah melakukan upaya mediasi terhadap Kades tersebut. Dirinya bersama korban dan orang tuanya mendatangi rumah Kades itu untuk meminta uang yang telah disetorkan. Setelah ujian, Wulandari selaku adik saya tidak menjadi sekdes Sidoharjo. Lalu kami ke rumah Kades itu secara kekeluargaan minta uang dikembalikan.
Tanggapannya minta waktu hingga tanggal 3 Januari tahun 2022, jelas pria yang juga sebagai kepala desa gaji. Dia menepis bahwa pamannya menyuap agar korban diterima menjadi sekdes. Saat itu kades tersebut meminta uang ke orang tua korban dengan dalil menjanjikan diterima menjadi sekdes. Desas-desus yang saya dengar korbannya telah banyak dan tidak berani melapor, tuturnya. Penasehat hukum korban, Budi Purnomo menuturkan perkara tersebut telah diadukan ke Polda Jateng dan kades telah dipanggil serta memenuhi panggilan untuk diperiksa. Pihaknya mengadukan kades itu penipuan dan penggelapan. Karena ada bujuk rayu kades itu menjanjikan menjadi perangkat sekretaris desa dengan nominal 470 juta rupiah. Dari bujuk rayu itu akhirnya klien kami menyanggupi dan uang diambil kepala desa di rumahnya, paparnya. Menurutnya, bukti yang dimiliki kliennya, bahwa kepala desa itu membuat surat pernyataan tertulis bahwa telah menerima dan meminta uang. Pada pernyataan tersebut sanggup mengembalikan uang 470 juta rupiah dalam jangka waktu 2 minggu. Surat pernyataan itu ditandatangani kades gaji sebagai saksi, terlapor dan ada saksi lain. Pada surat pernyataan itu juga dibubuhi stempel resmi dari Desa Sidoarjo, paparnya. Ia meminta penyidik segera menaikkan aduan itu menjadi laporan polisi LP agar dapat diproses hukum. Pihaknya menargetkan pekan ini laporan polisi telah dinaikkan. Sekian dahulu dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyaksikan video konten dari Bung Tommy Channel. Sampai jumpa lagi di video-video konten selanjutnya.